Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Eka Nilam Askari, Intan Bella Pertiwi Wibowo, Hani Kusumawardani. Di sini kami akan menerangkan materi tentang istishab. Di dalam istishab terdapat pengertian istishab, dasar hukum istishab, kaidah dan dasar istishab, bentuk-bentuk dan ijtihad menggunakan istishab. Pengertian istishab. Secara lugawi atau etimologi, istishab berarti selalu menemani atau selalu menyertai. Penggunaan arti lugawi ini adalah sesuai dengan kaidah istishab yang berlaku di kalangan ulama usul yang menggunakan istishab sebagai dalil. Adapun arti istishab secara terminologi atau istilah adalah menetapkan hukum suatu perkara menurut keadaan sebelumnya hingga terdapat dalil yang merubah hukum tersebut. Menurut Asy-Syatibi, istishab berarti segala ketetapan yang ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku hukumnya pada masa sekarang. Dasar hukum istishab. 1. Menurut mayoritas mutakalimin atau ahli kalam, istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Demikian juga untuk menetapkan hukum yang sama pada masa sekarang dan yang akan datang. Istishab bukanlah dalil, karenanya menetapkan hukum yang ada pada masa lampau berlangsung terus untuk masa yang akan datang. Berarti menetapkan suatu hukum tanpa dalil. Hal ini sama sekali tidak dibolehkan dalam syara. Kedua, menurut mayoritas ulama Hanafiyah, khususnya mutaakhirin, istishab bisa dijadikan hujah untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya dan menganggap hukum itu tetap berlaku pada masa yang akan datang, tetapi tidak bisa menetapkan hukum yang akan ada. Ketiga, ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab bisa dijadikan hujah secara mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang mengubahnya. Alasannya adalah sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qot'i maupun dzanni, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu berlaku terus, karena diduga keras belum ada perubahan. Alasan yang menunjukkan berlakunya syariat di zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat adalah menduga keras berlakunya syariat itu sampai sekarang, tanpa ada dalil yang menasahkannya. Kaidah dan dasar istishab. Para ulama fikih menetapkan beberapa kaidah umum yang didasarkan kepada istishab. Di antaranya adalah al-aslu biqa'i makana ala makana hatta yusabbitu ma bighairih, yaitu pada dasarnya seluruh hukum yang sudah ada dianggap berlaku terus sampai ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu tidak berlaku lagi. Al-asli fil asya'il abahah, yaitu pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia, hukumnya adalah boleh dimanfaatkan. Melalui kaidah ini, maka seluruh akad dianggap sah, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hukumnya batal. Sebagaimana juga pada sesuatu yang tidak ada dalil syarak yang melarangnya, maka hukumnya adalah diperbolehkan. Al-yaqinu la yazalu bis-syik, yaitu suatu keyakinan yang tidak bisa dibatalkan oleh sesuatu yang diragukan. Melalui kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudu, apabila merasa ragu akan wudunya itu, apakah telah batal atau belum, maka ia harus berpegang kepada keyakinan bahwa ia telah berwudu, dan wudunya itu sah. Tetapi, ulama Malikiyah melakukan pengecualian dalam masalah sholat. Menurutnya, apabila ada keraguan tersebut berkaitan dengan sholat, maka kaidah ini tidak berlaku. Oleh sebab itu, apabila seseorang ragu dalam masalah berwudu, maka ia wajib melakukan wudunya kembali.
Al-aslu fil dimati baro'ati minat takalifi wal hukuk, yaitu pada dasarnya seseorang tidak dibebani tanggung jawab sebelum adanya dalil yang menetapkan tanggung jawab seseorang. Oleh sebab itu, seseorang tergugat dalam kasus apapun tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum adanya pembuktian yang kuat dan meyakinkan bahwa ia bersalah. Bentuk dan ijtihad istishab. 1. Ibnu Qayyim mengemukakan 3 bentuk istishab. Istishab al-bara'ah al-asliyah, istishab sifat yang menetapkan hukum syara, dan istishab hukum ijma'. 2. Al-Syaukani mengemukakan bentuk-bentuk istishab yang sebagiannya telah tercangkup ke dalam yang dikemukakan Ibnu Qayyim, tetapi ia menggunakan nama lain. 3. Muhammad Abu Zahra menambahkan bentuk lain dari istishab, yaitu mengukuhkan atau memberlakukan suatu hukum. 4. Ibnu Subki menambahkan istishab bentuk lain yang belum disebutkan dalam rincian di atas, yaitu meneruskan pemberlakuan suatu hukum umum atau nas sampai datangnya suatu ketentuan yang mengubahnya. 5. Al-Syaukani mengemukakan rumusan lain yang sejalan dengan penambahan yang terdapat dalam rumusan Ibnu Subki di atas, yaitu istishab dalam bentuk tashis bila dalil semula dalam bentuk zahir, atau dalam bentuk nas bila dalil semula dalam bentuk nas. 6. Al-Ghazali mengakui adanya bentuk istishab yang dikemukakan Al-Syaukani tersebut yang dirumuskannya secara lebih lengkap, yaitu mengukuhkan pemberlakuan hukum-hukum yang umum sampai datang tashis dan mengukuhkan pemberlakuan nas sampai datang nas. Selanjutnya, ijtihad menggunakan istishab. 1. Istishab al-bara'ah al-asliyah. Para ulama dapat menerima penggunaan istishab al-bara'ah al-asliyah atau yang disebut juga dengan istishab al-adam al-asli sebagai dalil dalam berijtihad. Ibnu Subki menyebutnya sebagai hujjah secara pasti tanpa terdapat perbedaan pendapat. 2. Istishab hukum akal. Istishab hukum akal atau dalam arti hukum yang ditetapkan oleh akal sebelum datangnya wahyu dapat digunakan sebagai dalil atau petunjuk sampai datang dalil syara' yang menyatakan hukumnya. 3. Istishab dalil umum atau nas. Dalil yang menetapkan hukum umum dapat dilaksanakan secara praktis setelah ada dalil lain yang menjelaskannya, yaitu disebut dengan mukhasis. 4. Istishab al-hal atau istishab atas adanya petunjuk syara', istishab hukum, dan istishab sifat. Dijelaskan bahwa istishab al-hal merupakan pandangan sebagian ulama yang menggabungkan ketiga bentuk istishab menurut pandangan Ibnu Qayyim, atau istishab syara', hukum, dan sifat. Para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaan istishab al-hal ini dalam berijtihad. 5. Istishab hukum ijma'. Istishab hukum ijma' pengertiannya adalah mengukuhkan hukum yang ditetapkan oleh ijma' tentang masalah yang diperdebatkan. Bentuknya adalah ulama sepakat tentang hukum suatu kasus, kemudian ada perubahan mengenai sifat yang melatar belakangi adanya kesepakatan ulama itu.